Assalamualaikum teman-teman. Oke, pagi ini saya mau sharing atau kita coba eksplorasi tentang gimana sih caranya buat tampilan login seperti ini di Android Studio. Nah, kita buat rancangan seperti dulu, kurang lebih kita bakal buat seperti ini. Ya, buat seperti ini. Di sini tampilannya ada text view, edit text, text view, edit text, dan button. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita kenalan dulu dengan tata letak atau layouting di Android ya. Di Android itu ada dua, ada view group dan view. Nah, view biasanya menggambarkan sesuatu yang terlihat dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Nah, jadi seperti text view, lalu edit text dan button itu termasuk ke dalam view. Sedangkan view group adalah kontainer yang tak terlihat untuk menentukan struktur tata letak bagi view dan objek view group. Nah, jadi di sana tuh view itu berada di dalam view group. View itu berada di dalam view group. Sedangkan view group itu bisa menampung view dan view group lagi. Jadi hierarkinya seperti ini. View group. Di dalam view group kita bisa membuat view dan juga kita memasukkan view group. Nah, di dalam view group itu kita bisa memasukkan view-view yang lain. Atau di dalam view group ini bisa ditambahkan view group lagi. Itu bisa. Nah, untuk pertemuan kali ini, bukan pertemuan ya, kita sebutnya untuk sharing session kali ini kita singgung terlebih dahulu tentang linear layout, yaitu sebuah view group yang mengatur dua orientasi antara orientasi horizontal dan vertikal. Nah, teman-teman baca aja di sini buat dokumen lengkapnya tentang tata letak. Tata letak linear atau linear layout. Nah, seperti ini. Jadi di sini tuh kalau kita horizontal akan seperti ini berjejer, kalau kita vertikal akan ke bawah berjejernya. Kita coba di Android Studio. Ini adalah kurang lebih ya, ini buat awal-awal pas kita buat proyek baru atau activity baru itu tampilannya akan seperti ini. Kita coba hapus, jangan hapus deh. Kita coba dulu kita ubah di sini ganti jadi linear layout ya. Yang tadinya constraint layout jadi linear layout. Linear. Aduh, agak nge-lag nih laptop saya. Kayak linear layout. Nah, kalau udah seperti ini, akan tampil hello world di ujung atas. Kita ganti. Nah, karena linear layout itu nggak butuh constraint yang seperti ini ya. Kita hapus aja. Lalu kita tuh butuh edit text. Sebentar. Text, edit text, dan button. Berarti sesudah text kita tambahkan edit text di sini. Edit text. Edit text. Aduh, agak lemot nih ya. Nge-lag. Match parent, wrap content. Nah, apa sih perbedaan match parent dan wrap content? Match parent itu adalah match samakan dengan parentnya. Sedangkan parent si edit text di sini, kita tutup dulu ya. Parent edit text di sini adalah view group linear layout. Ya. Jadi kalau kita nyebut di sini match parent, berarti panjangnya itu ngikutin si linear layout atau parent atau bisa disebut view groupnya gitu. Jadi ngikutin view group sebelumnya. Maksud bukan sebelumnya, view group yang ngewadahinnya gitu. Yang jadi tempat buat si view. Kalau kayak match parent tuh sama ya. Kok ini nggak full ke sini ya? Ya, jadi kayak gini. Harusnya kan kalau match parent itu ngikut panjangnya kayak si parent, tapi kok ini terbatas dengan text view. Ini kalau ada batas ya. Jadi kalau ada batas itu berbagi gitu. Nah, si text view kalau kita match parentin, si edit text itu gak bakal kelihatan. Karena si text view itu udah ngambil sebanyak parent tuh. Jadi si edit text itu bakal kesingkirin gitu. Kayak gitulah. Jadi kita bagusnya apa nih? Bagusnya di sini wrap content untuk text view dan ini edit text itu match parent. Jadi kita atur-atur aja lah di sana ya. Enaknya gimana gitu. Nah, kok kita kan ekspektasi itu seperti ini ya. Ekspektasi. Text view lalu edit text. Lah kok ini sebentar. Lah kok ini text view, edit textnya malah di samping.
Nah, karena ini linear layout, kita atur dulu gimana orientasinya gitu. Orientasi dulu di sini, orientasi. Lalu kita coba ke vertikalin gitu. Karena kita mau si edit text itu di bawah text view, berarti kita coba vertikal. Nah, udah kan? Seperti ini. Kalau kita pasang horizontal ke samping. Jadi kita coba vertikal. Bukan coba ya, tapi kita pilih vertikal gitu. Nah, ini karena kita ekspektasinya adalah login, ganti jadi username di sini. Username. Oke, udah bisa ya. Text view, edit text ya. Sekarang text view, edit text lagi. Untuk si kolom password ya. Kolom password. Kita coba. Kita kopas aja karena sama. Seperti ini. Nah, udah kan, udah kelihatan. Ya, seperti ini yang. Nah, ganti si username ini jadi password. Lalu kita butuh apa lagi? Satu lagi yaitu adalah button. Nah, panjangnya match parent jangan. Match parentin aja dulu ya. Match parentin. Lalu wrap content. Kasih teksnya di sini login. Tutup. Ctrl Alt L buat ngerapihin kode. Tuh. Otomatis dirapihin. Nah, udah kayak gini nih. Terus gimana ya? Nah, karena kita tampilan ini pengen di tengah, maka kita coba buat apa ya? Kita buat dulu wadah. Kita bisa ada dua cara nih. Ada dua cara. Ya, kalau kita mau ketengahin, kita coba di gravity-nya tengah. Tapi supaya nggak ribet, kita buat view group dulu, yaitu view group linear layout lagi. Di sini. Linear layout lagi. Match parent dan wrap content. Nah, kita buka kurung dan masukin yang ini yang tadi, masukin ke sini. Oke, lah kok kayak gini sih? Nah, kita coba lihat ya. Kita kan ngeset orientation itu di view group, di luar view group yang ada view-nya. Jadi kita pindahin orientationnya di linear layout atau view group terdekat dengan view yang ngudahin view-nya. Kan udah jadi seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita ketengahin ya. Jadi gravity, layout gravity, kita pengen di tengah nih, center. Nah, udah di tengah. Lalu kita pengen ada jarak nih di kanan atau kanan kiri ya. Itu kita pakai margin start. Itu buat awalan atau di sebelah kiri kita kasih 24 dp ya, bagusnya pakai 8 kali lipat lah, jadi 8, 16, 24, 32 seperti itu, maaf. Nah, udah kayak gini. Lalu sebelah kanannya ya, apa ya, jadi N, margin N 24 dp tuh, seperti itu. Oke, tampilannya udah kayak gini. Kita coba kasih jarak si password ke atas ya, password dan yang username gitu, kita kasih jarak. Berarti kita simpan di text view password. Margin top 8 dp. Oke, ada jarak ya sekarang. Kalau kurang puas 16 dp misal. Tuh, ada jarak. Sekarang login si button dengan si password, berarti margin top kali 2 aja. Margin top 32 dp ya, 32 dp. Nah, ya aku nggak kerasa. Udah, tuh seperti itu.
Nah, kita coba ini agak dikandelin dikit ya si loginnya. Jadi hacknya berapa ya? 50 dp misal. Oh ya, 72. Wah. 64. Nah, lumayan lah. Kegedean gak sih? 56 aja. Nah, oke, kayak gitu. Tuh kan, kita lumayan udah bisa buat login, tampilan login ya. Oke. Gimana lagi ya kalau udah gini? Nah, kita coba lihat yang ini nih. Ini kalau ada garis kayak gini itu berarti nggak kepake, bisa hapus saja. Lalu kalau ada garis-garis seperti ini, kita alt enter. Apa sih bacaannya? Useless parent. Ya, jadi nggak kepake katanya. Useless parent. Jadi ini adalah sesuatu yang nggak baik gitu. Jadi kalau kita linear layout dan linear layout lagi di sini, karena apa? Karena bakal ngebuat apa ya? Oh iya ya, sebentar, ini saya salah nih. Sebenarnya kalau kayak gini kita bisa pastein langsung aja di sini. Nih, jadi nggak usah dulu buat view group lagi. Dan yang ada di dalam ini kita coba hapus. Jadi keluarin gitu si linear layoutnya. Nah, udah bisa ya. Tapi kok jadi di atas ini? Jadi bentar. Oh, layout graffiti, berarti di sini graffiti. Aduh, salah. Center vertikal. Nah, udah sama gitu. Jadi yang kayak tadi itu nested view group dan nggak kepake gitu. Kalau emang nggak perlu amat itu lebih baik dihindari. Jadi ya ini sebenarnya pertama kali tentang Android itu saya ngerekam sharing tentang Android, jadi banyak keambiguan. Semoga kedepannya saya bisa lebih improve. Oke, nah di sini kan ada ini, ada tampilan kayak gini, hardcode string username. Nah, di Android itu nggak boleh atau nggak bagus kayak gini. Kalau udah kayak gini kita alt enter, extract string resource dan kasih di sini str. Kalau saya str ya, string username. Nah, jadi hilang kan? Jadi otomatis sudah masuk ke value. Nah, ini apa nih? Ada garis-garis. Set autofill hints. Nah, jadi kalau autofill hints, set input type username. Input type-nya misal teks ya. Teks gitu. Ini password, kita set apa tuh? alt tab lagi ya, alt tab extract research str password. Edit text yang ini kita pasang input tipenya apa nih? Nah, bisa sebentar ya. Kalau kita kasih tag di sini, ini password, maka kelihatan. Kita ganti input text-nya, input tipe ya, input tipenya jadi password, teks password, maka kelihatan seperti ini, ding ding. Nah, kayak gitu. Jadi pakai input tipe teks password, kita hapus saja. Lalu apalagi nih? Ini sebenarnya teman-teman bisa dicek lagi ya di sini. Set autofill hints atau set for autofill no kan. Jadi kalau nggak pakai autofill hints itu kita yang ini aja no-in gitu supaya hilang gitu. Apalagi? Oh ya udah. Oh, yang ini nih. Nggak jadi. Ntar aja ya. Nah, teman-teman sebenarnya sih bisa ngebayin, tapi lebih bagus itu nggak ada yang kayak gini nih, yang nggak ada garis bawah kayak gini. Itu biasa yang ini str extract string resource str login. Oke. Tampilan login sudah jadi. Nah, nanti teman-teman bisa explore aja ya buat tampilan yang lebih cantik lagi gitu.
kayaknya di sini aja, sampai sini aja pertama ini ya, jadi agak masih ngeraba-raba gitu. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.